Assalamualaikum anak-anak, hari ini mata pelajarannya kimia anorganik ya. Jangan lupa berdoa setiap memulai pembelajaran dan catat setiap materi di buku tulis kalian. Hari ini bab yang akan kita pelajari yakni perubahan materi. Apa kalian tahu kenapa kapur barus jika dibiarkan semakin lama semakin kecil dan habis? Ya, benar, karena menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan dari zat padat menjadi gas. Nah, menyublim merupakan salah satu contoh dari perubahan materi. Apa sih materi itu? Nah, materi merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi disebut juga sebagai zat. Materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Contohnya, materi yang berwujud padat misalnya batu, kayu, besi. Materi yang berwujud cair misalnya air, minyak, bensin, dan alkohol. Kemudian materi yang berbentuk gas misalnya udara, gas oksigen, dan lain-lain. Berdasarkan ada dan tidak adanya zat baru yang dihasilkan, perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang hanya mengakibatkan perubahan pada sifat fisiknya saja, tanpa menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya yang pertama, tidak menghasilkan zat baru, kemudian dapat kembali ke materi semula, hanya mengalami perubahan bentuk atau wujud, mengalami perubahan ukuran, mengalami perubahan volume, dan proses pelarutan. Misalnya, yang pertama lilin dipanaskan. Saat lilin dipanaskan, hanya mengalami perubahan bentuk, masih tetap berwujud lilin meskipun dipanaskan, dan tidak menghasilkan zat baru. Selanjutnya, es batu yang mencair. Es batu yang mencair hanya mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair. Materinya masih tetap air dan tidak ada zat baru yang dihasilkan. Perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang mengakibatkan terbentuknya zat baru. Apa sih ciri-ciri perubahan kimia? Yang pertama, menghasilkan zat baru. Yang kedua, bersifat irreversibel atau perubahan yang tidak dapat kembali ke keadaan semula. Yang ketiga, terjadi reaksi kimia. Contohnya, pembakaran kayu. Nah, saat pembakaran kayu pasti menghasilkan zat baru, yaitu ada arang, abu, dan asap. Kemudian, tidak bisa kembali menjadi kayu karena sudah menghasilkan zat baru tadi. Yang ketiga, karena prosesnya pembakaran, maka terjadi reaksi kimia pembakaran. Setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian juga bisa membacanya di LKS Kimia bab pertama. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah yang pertama mencatat materi. Materi harus dicatat di buku tulis dengan ballpoint. Yang kedua, beri contoh 5 perubahan fisika dan 5 perubahan kimia. Harus disertai penjelasannya. Tugas dan materi tadi harus dicatat di buku tulis, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Kalau ada kesulitan, bisa menghubungi Bu Devi. Bu Devi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.